I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Wahyudi, akan menjelaskan tentang indikator pembangunan ekonomi. Jadi indikator pembangunan ekonomi itu adalah ukuran atau acuan yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi. Dalam indikator tersebut, ekonomi mengacu pada kumpulan variabel dan ukuran yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kinerja ekonomi suatu negara, daerah atau wilayah. Jadi indikator tersebut itu mencakup ada 2 tempat, yaitu daerah dan wilayah. Nah, indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi, stabilitas, distribusi pendapatan, kesejahteraan masyarakat, dan berbagai aspek penting lainnya yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Berikut adalah contoh indikator-indikator pembangunan ekonomi yang sering digunakan oleh masyarakat wilayah. 1. Pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita itu, indikator ini mengukur rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dan suatu negara. Jadi indikator ini mencakup individu bukan kelompok dalam suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi semakin tinggi pendapatan mereka, akan juga semakin tinggi pendapatan kesejahteraan tingkat masyarakat. Nomor 2, struktur ekonomi. Indikator ini menggambarkan perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri. Semakin maju struktur ekonomi suatu negara, semakin baik hasilnya pembangunan ekonomi yang dicapai. Jadi perbedaan dari nomor 1 barusan, pendapat per kapita itu, jadi ini yang nomor 2, struktur ekonomi ini menyangkut semakin maju strukturnya. Jadi kalau kalian mendapatkan pendapatan semakin maju, akan semakin membaik pendapatannya. Lanjut ke nomor 3, urbanisasi. Indikator ini mengukur presentase penduduk yang tinggal di kota. Jadi urbanisasi ini hanya untuk pegawai-pegawai atau penduduk yang ada di kota, tidak berlaku untuk yang di desa. Saya Barokatul Hasaniyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu indikator-indikator yang mempengaruhi pembangunan ekonomi Islam. Indikator sendiri yaitu ukuran atau acuan yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi atau suatu negara. Gambarannya seperti tentang pertumbuhan ekonomi, stabilitas, distribusi, pendapatan, kesejahteraan masyarakat, dan hal penting lainnya. Nah, indikator-indikator yang mempengaruhi pembangunan ekonomi Islam itu, yang pertama ada pendapatan per kapita. Mempengaruhi ekonomi pembangunan. Yang pertama yaitu ada pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini biasanya mengukur rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu, setiap masyarakat atau setiap penduduk dalam satu negara. Nah, jika pendapatannya itu meningkat, maka semakin baik juga kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua, struktur ekonomi. Struktur ekonomi ini menggambarkan perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi yang agraris menjadi struktur ekonomi yang industri, seperti itu. Selanjutnya, urbanisasi. Nah, urbanisasi ini mengukur
persentase penduduk yang tinggal di kota. Jadi yang keempat, angka tabungan. Di mana angka tabungan ini yang dimaksud adalah semakin tinggi atau semakin banyak tabungan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin baik pula masyarakat untuk menuju negara yang lebih baik. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, IPM sendiri ini menggambarkan kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan yang meliputi kependudukan, kesehatan, dan pendapatan per kapitanya. Selanjutnya, indeks kualitas hidup atau IKH. Nah, kalau IKH ini mengukur kualitas hidup masyarakatnya, baik suatu negara, yaitu baik secara pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan. Tetapi kalau indeks IPM itu kualitas manusianya, kalau IKH itu kualitas hidupnya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu ada inflasi. Inflasi adalah mengukur tingkat kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam suatu negara. Selanjutnya, penggunaan indikator pembangunan ekonomi ini sangat penting untuk menilai keberhasilan dalam suatu negara, yang dimana dalam negara tersebut dalam proses pembangunan ekonominya. Namun, indikator-indikator tersebut ini tidak dapat dipandang sebagai salah satu penilai atau tidak dapat dipandang menjadi satu-satunya penilai atau satu-satunya ukuran keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, karena masih banyak faktor lainnya. Jadi indikator-indikator pembangunan yang saya sebutkan itu hanya salah satu dari cara untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Nah, sebab itu juga penting untuk melakukan pembangunan ekonomi yang terencana dan tersusun dengan baik dan berkelanjutan, serta menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu alat ukur dalam pembangunan ekonomi Islam, yang dimana itu mencangkup konsep-konsep seperti indikator keadilan, pemerataan pendapatan, penghindaran riba, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dan di sini itu ada beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi Islam, diantaranya yaitu indeks kesejahteraan ekonomi Islam. Dan indeks tersebut itu digunakan untuk mengukur suatu tingkat kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat yang berdasarkan dengan prinsip Islam. Kedua, yaitu indeks pembangunan keuangan syariah, yang dimana indeks tersebut itu digunakan untuk mengukur suatu perkembangan sektor keuangan syariah di suatu negara dengan mencangkup indikator seperti aset keuangan syariah, produk keuangan syariah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu indeks ketenaga kerjaan, dan indeks tersebut itu digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan di suatu negara, dan tingkat aktivitas. Keempat, yaitu indeks pengembangan ekonomi berkelanjutan. Indeks tersebut itu mencangkup indikator-indikator seperti penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang kelima itu pertumbuhan ekonomi, yang dimana itu jadi indikator utama dalam mengukur pembangunan ekonomi termasuk dalam konteks ekonomi Islam. Yang keenam yaitu zakat dan infak, yang dimana instrumennya itu sangat penting dalam ekonomi Islam, dan pengumpulan serta penggunaan zakat dan infak itu dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat. Dan merupakan yang ketujuh, itu yang terakhir ya, itu indeks pembangunan manusia syariah.
Indeks tersebut digunakan untuk mengukur perkembangan sosial dan ekonomi dalam konteks ekonomi Islam, dan ini mencangkup indikator-indikator seperti indeks kemiskinan, akses ke pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, dan penilaian kesejahteraan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.